selanjutnya adalah pemaparan materi dari Ibu Febri. Ibu Febri, apakah sudah hadir di sini ya? Di sini mungkin tampaknya Teacher Andri. Udah, Oke, yuk. siap. Baik, Ibu dan Bapak di sini sudah tampak mungkin di akunnya dengan atas nama Teacher Andri. Beliau adalah wakil kepala sekolah dari SMP Lajuar di Depok yang akan memaparkan materi di sesi yang ketiga. Kepada beliau, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Suara saya terdengar jelas, Bu? Bu, silahkan. Oke, baik. Ini saya agak quick ya untuk menjelaskannya karena kayaknya hanya sampai maghrib sebelum jam 6 kurang. Jadi apa jika nanti Bapak Ibu mungkin ingin melihat lebih lanjut dari apa yang saya paparkan ini bisa bisa materinya nanti akan di-share, nggak usah khawatir. Dan tadi saya sempat baca beberapa pertanyaan ya di grup chat gitu ya. Sampai ada yang tanya kenapa kok yang lulus cuma sedikit gitu. Karena satu yang pasti mutung tengah jalan gitu ya. Kenapa mutungnya? Mutungnya karena tidak berusaha untuk ini gini kita kita sedang mengarah ke sesuatu yang baru. Menjalani sesuatu yang baru itu memang belum tentu bisa 100% kita akan bisa gitu ya. Nah, tapi kalau kita ada usaha, kita akan coba terus, insya Allah itu pasti kita akan bisa ya. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu kalau misal aduh aku nggak ngerti, ini dulu jangan panik gitu ya. Karena kalau bekerja dengan teknologi dan itu berarti kita akhirnya tidak akan bisa melakukan apapun gitu ya. Dan tadi dari pemaparan dari Ibu Dini itu berbicara tentang bagaimana nanti setelah kita menjalani pelatihan ini ada banyak event-event yang diselenggarakan oleh Virtual Koordinator Jawa Barat yang bisa Bapak Ibu berperan baik sebagai host, moderator, atau presenter. Kalau sekarang belum ngerti caranya, nanti akan diajarkan. So, don't worry, don't be panic. Itu dulu ya. Oke, saya sekarang akan menjelaskan tentang bagaimana kita membuat form digital untuk rekrutmen peserta. Dalam hal ini, form yang kita akan gunakan adalah form Google Form dan saya tidak istilahnya gini, kita membebaskan kalau Bapak Ibu mau menggunakan jot form terserah, tapi yang pasti bahwa nanti di akhir penugasan ya bahwa pada saat form itu sudah tergenerate itu harus ada buktinya. Apa bukti kita berusaha untuk memberikan presensi kepada diri kita sendiri juga untuk orang lain. Intinya seperti itu rekrutmennya. Ya, jadi oke, ini saya Teacher Andri, ada nomor WhatsApp dan IG-nya, bisa Bapak Ibu nanti kalau kesulitan bisa langsung ya. Kemudian ini materinya ada di bit.ly/gformvct6 dan yang saya terangkan ini adalah Google Form, berarti kita memakai Google Account. Kalau Bapak Ibu sekarang masih memakai akun email di luar Google, itu tidak akan bisa menggunakan Google Form, ya. Oke, lanjut bahwa tadi pakai akun Google, hafal password, dan sudah verifikasi dengan nomor HP. Pastikan itu dulu. Kemudian, pada saat nanti pelaksanaan, ya, itu seluruh data akan tersimpan di dalam Google Drive. Jadi Bapak Ibu harus membiasakan diri untuk memakai Google Drive ya. Jadi Google Drive ini seperti USB tapi tersimpan di dalam Google. Nah, ini bentuknya nanti akan seperti ini. Nah, Google Form itu dibentuknya dari mana? Dari Google Drive ya. Oke, saya langsung aja akan mendemonstrasikan caranya bagaimana. Oke, dari Google Drive seperti ini. Ini adalah Google Drive, tempat Bapak Ibu menyimpan file-file ya. Nah, kemudian di sini di sebelah kiri ada tulisan New, oke. Kemudian More, oke. Kemudian Google Forms.
Nah, tadi seperti Bapak Ibu yang sudah presensi di sesi hari kemarin maupun hari ini, itu adalah presensinya menggunakan Google Form, ya. Nah, ini adalah Google Form yang akan kita buat. Oke, di sini misal kita tulis nanti judulnya dulu. Sesi 1 misal oke. Presensi sesi 1 tanggal berapa? 9 April 2020. VCT batch 6. Oke, misal begini. Presensi sesi 1 VCT batch 6 nanti akan langsung cetak di sini ya, sama judulnya. Kemudian kita mulai membuat seperti tadi. Tadi kelihatan setelah presensi itu ada logo. Jadi kita klik di form description, kemudian add image di sini ya. Kemudian kita bisa upload atau kalau image-nya sudah ada di Google Form, image-nya sudah ada di Google Drive, bisa kita ambil juga dari Google Drive. Ini saya ambil dari komputer. Nah, misal logonya seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, dia akan langsung tertanam di sini. Kemudian apa yang kita ingin buat di dalam Google Drive ini, dalam Google Form ini. Jadi nama lengkap. Oke, nama lengkap. Nah, dia akan langsung secara otomatis menyesuaikan jenis jawaban yang diinginkan dengan pertanyaannya. Jadi kayak nama lengkap berarti short answer text. Itu akan secara langsung dan jangan lupa di tombol wajib diisi atau required ini dinyalakan. Nah, ungu seperti ini ya. Lalu kita ini masih sesi 2 ya, Bapak Ibu, belum sesi 3. Jadi don't worry ya. Oke, ini masih sesi 2. Dan kemudian ini add question. Add question, kita tambahkan pertanyaan lain. Tadi setelah nama lengkap biasanya asal institusi. Tuh, sudah. Nah, langsung dia akan berubah dengan sendirinya. Kemudian klik required. Nah, seperti ini. Terus kemudian ini lanjut nama lengkap institusi, terus kemudian sebentar, saya kok jadi lupa. Nama lengkap institusi, email. Nah, email ya, email sudah langsung short answer text ya. Dan kemudian nomor HP atau WA. Nah, dia akan langsung ada response validation as a number. Ini sudah langsung disesuaikan oleh Google Form-nya. Kemudian saat penugasan. Belum. Grup. Nah, grup itu ingat-ingat ya Bapak Ibu, kita ada 15 grup. Jadi di sini tulis VCT Jabar 6 /01. Lanjut, VCT. Oke, kita coba ya. Ini saya copy. Nah, ini seperti ini, 02, 03, dan seterusnya. Kemudian jika ada, kita bisa juga tambahkan, ini nanti sampai 15 ya, tambahkan juga misal ada yang dari umum, gitu. Atau misal kita bisa tambahkan lainnya, misal kita bisa tulis di sini lainnya ya, nanti lainnya mungkin bisa menambahkan siapa yang istilahnya bukan dari umum tapi mungkin bukan pula dari grup ya, bisa pengen mencantumkan di sini jika bisa juga. Oke, ini adalah grup. Kemudian tadi peran saat penugasan. Nah, peran saat penugasan berarti ini penting sekali. Jadi host, moderator, presenter, instruktur harus ada, dan host, moderator, presenter, instruktur, peserta. Nah, ini ya. Begitu sudah,
Ingat ini dinyalakan. Ini tadi sudah belum ya? Oke, sudah. Oke, lalu pertanyaan berikutnya adalah nama instruktur. Oke, nama instruktur siapa? Oke, ini kalau tidak berubah kita bisa ubah di sini. Short answer. Nama instruktur, terus kemudian yang terakhir adalah apakah instruktur hadir saat penugasan. Nah, oke. Bisa jawabnya ya, tidak, ya. Oke, begitu sudah. Nah, sekarang apa sih setelah ini yang kita lakukan? Ingat-ingat bahwa kita akan mengirimkan form ini kepada peserta yang ada seperti tadi Bapak Ibu terima presensi, link presensi. Hati-hati ya, jangan kirimkan link yang ada di atas ini. Karena kalau Bapak Ibu kirimkan link di atas ini berarti Bapak Ibu mengundang peserta itu untuk mengedit form ini ya. Jadi yang dikirim itu yang mana? Yang dikirim itu yang ini, send. Oke. Terus kemudian yang ini tengah. Nah, ini link ini yang akan dikirimkan. Tadi sempat kayaknya ada yang bertanya di chat, apakah harus Bitly? Kalau seumpama mau nulis segini panjang sih silakan aja gitu. Coba kan ini susah ingatnya gitu ya. Jadi makanya disarankan untuk memakai link bit.ly atau gg.gg supaya pada saat kita memberikan ke peserta nanti itu lebih kita nggak susah ngingatnya gitu ya. Ini bisa di-copy dan inilah yang nanti akan kita berikan ke peserta. Oke, lalu setelah kita selesai nih bikin ini, terus apa lagi? What else gitu ya. Nah, yang harus disiapkan yang pertama adalah kita nanti akan menggunakan add-on atau pengayak. Pengayak yang digunakan itu apa? Yang pertama, pengayak yang digunakan adalah pengayak itu di sini. Di sini namanya adds-on kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia pengayak. Adds-on ini kita tambahkan. Yang ditambahkan adalah publisher, ya. Oke, moga-moga ini tidak. Oke, form publisher ini, ya. Nah, setelah ini kemudian klik install. Oke, kita continue. Nah, kemudian dia akan meminta untuk kita login ke akun Google. Oke. Ya, kita tunggu sebentar. Ya. Oke, kita login ke akun Google. Sebentar ini coba dengan yang lain. Oke, sebentar ya. Ini saya pakai akunnya Jabar Teacher Chatter karena yang belum pernah pakai. Oke, aku nggak bisa. Ups, lupa. Oke. Bentar ya. Oke, moga-moga bisa masuk. Ya, oke. Nah, ini kita akan masuk dan langsung klik allow. Begitu kita klik allow, nanti kita tunggu sampai dia memverifikasi dan akan terlihat form publisher already installed. Nah, kenapa kita pakai form publisher ini? Nah, ini seperti ini. Jika seperti ini berarti form publisher sudah bisa diinstal. Dan di sebelah kanan ini akan muncul, ya. Nah, oke, ini sepertinya. Oke, saya tutup dulu. Nah, jika sudah di sebelah atas ini akan muncul icon baru, icon add-on yang sudah kita tambahkan. Jadi kita klik form publisher, lalu get started, ya. Oke, ini kayaknya sempat sebentar. Oke, kita coba lagi. Oke, saya pakai yang lain dulu sebentar. Oke, sebentar ya.
Ini tadi kenapa ya? Ntar saya refresh dulu deh. Oke, kenapa kita akan memakai form publisher ini? Karena yang pertama, kita nanti pada saat peserta sudah mengirimkan datanya ke Google Form ini, itu kita dengan form publisher itu kita akan mengirimkan respon balik ke peserta berupa PDF ya, berupa PDF dari respon peserta gitu ya. Oke, kita akan coba kembali, moga-moga ini bisa. Dan ingat, Bapak Ibu, kalau bekerja dengan teknologi tidak boleh marah-marah, tidak boleh panik ya. Jadi kalau kayak seperti ini, ya udah kita refresh lagi, kita coba lagi gitu ya. Kalau ini nggak bisa gimana? Coba lagi gitu sampai bisa. Oke, let's start it. Bismillah. Nah, kan? Tuh. Jadi kalau seumpama tidak, oke, refuse to connect, oke, nggak mau nih. Sebentar. Ada aja nih ya. Still not going? Oke, kalau seperti ini saya coba turun dulu. Oke, saya refresh dulu. Tadi berarti, bentar. Kalau belum bisa, form publisher-nya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, kita coba di ini lagi. Oke, kita tinggal punya waktu beberapa menit lagi sebelum sebelum azan maghrib ya. Moga-moga ini bisa selesai. Sebentar, tadi. Oke, ini presensinya. Sebentar, ada sedikit trouble. Oke, kita coba lagi. Oke. Nah, oke. Ini adalah presensi yang tadi kita sudah buat ya. Apakah tidak ada suara? Suara saya terdengar? Ya, Bu Henry. Oh, oke. Ya, oke. Ya, oke. Oke, kita coba lagi. Moga-moga bisa. Bismillah. Yes, ads-on-nya muncul, tapi katanya nggak mau connect sama Google Drive-nya. Oke, berarti saya harus keluar lagi. Oke, kalau gitu saya coba pakai yang dari akun lain dulu. Oke, sorry ya Bapak Ibu. Jadi agak lama nih. Oke, kemarin saya buat. Wait. Oke. Oke. Yes, Pak Nana. Kadang begitu juga. Jadi nanti kalau seperti itu keluar lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah Jadi yang tadi sudah kita buat. Di sini nanti kita akan membuat form publisher-nya. Kalau ditanya kenapa sih Bu, ini ribet banget gitu ya pakai form publisher gitu. Nah, berarti ini kita akan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dini bahwa kita mencoba untuk membuat skill set Bapak Ibu supaya bisa lebih profesional. Nanti Bapak Ibu lah yang akan menyelenggarakan event-event yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dini gitu ya. So this knowledge, pengetahuan ini itu penting. Oke, form publisher. Nah, di sini nanti kita akan sudah kebetulan ini sudah dibuat kemarin. Oke, jadi start dari template. Dari template-nya, nah nanti akan keluar seperti ini. Oke, moga-moga dia. Nah, nanti keluar seperti ini. Kita bisa start dengan tadi memilih memilih Google Docs ya. Setelah Google Docs dia akan mengacu kepada kopinya. Nah, kita bisa ngedit ini nama titelnya apa
ya. Terus kemudian setelah kita edit sesinya, pastikan nama file dan nama file dari Google Docs-nya ini sama ya. Google Docs ini apa sih? Berarti nanti, oke, ini saya coba lihatkan. Pada saat kita sudah memakai Google Docs ini, nah itu nanti bentuk yang akan dikirim ke peserta, tuh ya. Oke, nanti akan bentuk yang dikirim ke peserta dengan ini ada template titelnya, ya. Terus kemudian di sini nanti kita bisa taruh tadi logonya, oke, logonya kita bisa letakkan di sini. Nah, seperti ini. Dan kemudian ini adalah isi dari form yang tadi sudah kita berikan, gitu ya. Dan nanti ini akan terisi oleh data yang diisi oleh peserta, gitu maksudnya. Oke, iya Pak, sudah azan maghrib, tunggu sebentar ya, moga-moga ini bisa terselesaikan. Ya, tunggu sebentar. Gimana Bu, ini mau diteruskan apa kita break? Karena katanya sudah maghrib. Nah, kalau ini ya, kita bisa lanjut ke destination Bu folder. Andri, nggak apa-apa kita break dulu saja. Oke, siap. Iya, nggak apa-apa ya Bu Andri ya. Siap Bu. Oke, Nanti supaya coba saya ini juga saya benarkan tadi yang tadi. Oke. Oke, Bapak Ibu. supaya Bu Andri tidak terburu-buru. Iya, tidak terburu-buru ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita akan break terlebih dahulu. Nanti kalau tidak salah pukul berapa nih masuk ini lagi? Kita mulai lagi pukul 7 kan? Iya, pukul 7. Oke, betul. Ya, betul. Bapak dan Ibu kita break dulu ya. Bu Farida silahkan. Baik, terima kasih Bu Andri yang sudah memaparkan materi meskipun tidak tuntas. Mudah-mudahan nanti sebagian bisa di pertanyaan di sesi yang berikutnya setelah maghrib sekitar pukul 7 malam ya. Jadi mohon maaf dipotong interupsi ya Ibu. Terima kasih atas pemaparannya dan mungkin nanti Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu juga bisa melihat slide dan tutorialnya yang akan ditayangkan melalui channel YouTube kami. Kemudian untuk sekarang kita break dulu. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak. Besar harapan kami untuk tetap bergabung bersama acara kita sampai dengan selesai. Khawatir ada kesulitan untuk masuk, mungkin bisa tetap stay atau di mute saja barangkali atau ditutup saja Bu Dini itunya. Roomnya mau ditutup apa dibiarkan? Kalau saya standby karena nanti kalau masuk lagi Bapak dan Ibu kasihan nanti kalau sulit. Kan sulit ya Bu. Untuk ada 1037 itu kita butuh waktu juga Bu Farida. Jadi biar sampai nanti saya akan fasilitasi standby saja. Begitu. Berarti kita mulai lagi jam berapa ya? Jam 7 Ibu. Ya. Oh, jam 7. Oke, siap. Baik, Bapak dan Ibu, kita akhiri aja untuk sesi kali ini, akan dilanjutkan nanti pukul 7. Harapan kami Bapak dan Ibu untuk di room silakan tetap stay saja, mungkin di mute, boleh ditinggalkan untuk sholat dan lain hal sebagainya. Terima kasih Barat. Bertemu lagi dengan kami di acara paparan materi yang ke-1 PCT Batch 6 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sesi terakhir di hari ini. Masih lanjutan dari sesi yang sebelumnya, tadi terpotong oleh azan maghrib. Di sini ada Teacher Andri atau Ibu Febrian Dini yang sudah hadir bersama kita semua, yang akan melanjutkan paparan. Setelah itu dilanjutkan dengan sedikit tanya jawab mengenai pemaparan beliau ataupun nanti mungkin pemaparan yang sebelumnya itu dari Ibu Dini dan akan dilanjutkan oleh pemaparan dari Bapak Usep. Untuk saat ini kepada Teacher Andri saya persilahkan untuk melanjutkan paparan materi. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar, Bu? Iya, terdengar jelas, Bu. Silahkan. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di lanjutan sesi kedua. Ini saya lanjutkan. Tadi kita sudah membuat
Google Form-nya seperti ini. Terus kemudian kita sudah mengaktifkan form publisher dari ads-on ya. Dan ini saya juga memohon maaf tadi saya belum mengupdate logo-logo yang akan dipakai ya. Jadi ini saya sudah update logonya sesuai dengan yang direkomendasikan oleh panitia dari VCT. Nah, jadi ini sudah siap formnya. Lalu kita sekarang akan mengaktifkan form publisher-nya. Jadi dari ads on, lalu get started seperti ini. Nah, nanti akan keluar Windows kecil di sebelah kanan. Nah, dari sini nanti kita akan memilih Google Documents seperti ini. Ini saya matikan dulu supaya tidak mengganggu. Ya. Nah, oke, kita tunggu sejenak. Nah, di sini kita akan mengedit file yang akan dipakai sebagai template dari form yang hasil dari isian peserta gitu ya. Nah, ini kita tinggal klik di edit ini. Oke. Nah, kita tinggal ganti yang judulnya ini sama dengan judul yang di judul di Google Form-nya. Kenapa? Supaya nanti kita bisa men-trace atau melacak ini form yang ini yang dipakai untuk yang mana gitu ya. Oke. Ini kita bisa ganti seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Terus kemudian yang di tengah ini kan ada bawaan dari form publisher ya. Nah, ini kita bisa ganti. Oke, ini kita bisa ganti menjadi logo-logo dari VCT sehingga terlihat profesional nanti pada saat dikirim ke peserta gitu ya. Oke, ini saya hilangkan. Nah, seperti ini. Ini kita hilangkan begini. Lalu kita tambahkan insert image dari logo-logo yang kita sudah siapkan. Nah, begini. Nah, ini berarti kita sudah siap. Kemudian kita balik lagi ke formnya tadi. Nah, di sini ini sudah siap. Kita tinggal klik next. Di sini. Oke. Nah, terus kemudian di sini foldernya. Kenapa kok kita pakai folder? Karena nanti setiap peserta yang ngisi dia akan mengenerate atau membuat Google Form sesuai dengan isian masing-masing gitu ya. Google Docs-nya ini akan sesuai dengan isian peserta masing-masing sehingga perlu dikumpulkan dalam satu folder di Google Drive-nya. Nah, pastikan ini namanya pun sesuai dengan nama presensinya supaya Bapak Ibu nggak bingung nyarinya ini tadi ditaruhnya di mana ya gitu. Nah, pastikan pada saat rename ini juga sama. Oke, ini juga sama, lalu oke. Di sini slide screen saya terlihat ya, Bu? Bu, jelas, teacher. Oke, jelas ya. Oke, thank you. Saya lanjutkan. Oke, kita habis ini balik lagi ke Google Form-nya. Oke, nah kalau sudah di sini langsung klik next ya. Berarti tadi filenya sudah, foldernya sudah. Oke, nah sekarang ini justru yang terpenting adalah ke emailnya peserta. Gimana caranya gitu ya. Nah, emailnya ke peserta di sini. Di sini kan kita tadi meminta alamat email di sini. Nah, pastikan di sini juga ditulisnya ya pakai tanda lebih kecil 2 kali, lalu email, lalu tanda lebih besar 2 kali. Nah, seperti ini. Lalu kita add. Nah, seperti ini. Kalau ini jadi gini, maksudnya apa sih ini? Berarti kita akan mengirimkan dalam bentuk PDF file Google Docs yang sesuai dengan jawaban peserta seperti tadi, ya. Nah, di sini
kita tinggal ini kita bisa apakah kita perlu punya sendiri juga boleh, kalaupun tidak ini bisa di remove. Jadi hanya kita mengirimkan ke peserta dan kita punya template dalam hasil di masing-masing di file kita dalam bentuk Google Docs. Maksudnya seperti itu. Nah, email settingnya kita send di sini personalized email notification. Di sini bisa kita tulis, ya. Nah, di sini sendernya kita bisa tulis dari ibu gitu ya. Terus kemudian di sini email subjeknya sesuai dengan dari VCT, misal VCT batch 6, misal seperti itu. Email body-nya bisa kita tulis berikut adalah bla 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 yang nanti akan dikirim ke peserta, gitu ya. Oke, ini save and close. Kalau sudah, lalu nanti di sini kita ini kita bisa klik next. Nah, your form is ready. Kalau sudah your form is ready, kita coba ya. Oke, kita coba. Nah, ini adalah formnya. Ini saya coba isi. Andri ini. Oke, seperti ini. Oke, ini misal ini saya memakai alamat email sekolah. Ini 081282803690. Kita nanti bisa coba sendiri. Saya grupnya di sini, perannya instruktur. Nah, di sini misal Pak Bayu. Ya, gitu ya. Lalu submit. Nah, pada saat kita sudah submit, oke, buka di penerima saya tadi seperti apa. Dan kita bisa cek di sini. Nah, di foldernya, nah ini sudah ada. Sudah ada. Jadi tadi di folder yang sudah kita buat. Nah, di sini langsung sudah terlihat ini. Ini adalah file Google Docs dari tadi yang yang sudah saya isi nih, ya. Nah, kalau seumpama ini nanti misal ternyata kok saya emailnya, nah kita tinggal cek ke Google di Drive di folder Drive-nya tadi, kita cari dokumen yang dia sudah isi gitu. Jadi dari sini kita sudah bisa terlihat, oh ternyata ini nanti ini bisa kita kirimkan ke orang yang bersangkutan gitu ya. Nah, kalau kita lihat, oke, sebentar. Ini tadi sudah keterima belum ya? Sebentar, saya coba cek. Oke, sepertinya jaringan sebenarnya belum nyampe. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi form publisher ini seperti rekapan absensi ya. Jadi itu sebabnya kalau kita menyelenggarakan sebuah sesi pastikan ini ada gitu supaya teman-teman yang lain nanti bisa Oke, ini sudah sesuai ya. Moga-moga ya. Oke. Dari sini kita akan coba. Oke, ini adalah filenya ya, seperti tadi. Oke. Nah, kalau sudah sekarang kalau kita sudah yakin itu sudah terlihat, kita juga bisa lihat cek dengan dari Google Sheets-nya. Google Sheets ini adalah rekapan total dari setiap peserta yang masuk. Nah, itu kita bisa create Google Sheets-nya seperti ini, lalu kita create. Nah, di sini kita akan dapat rekapan semuanya gitu sehingga kita bisa cek dua. Kalau kemarin sempat ada yang tanya, kalau kenapa kok
Halo, suara saya tidak terdengar kah? Ada yang bilang suara saya tidak terdengar? Terdengar jelas, Bu. Oke, baik. Lanjut ya. Oke. Nah, ini adalah rekapannya. Jadi, kalau kemarin ada yang sempat tanya, apakah bisa pakai Google Sheets-nya saja? Bisa, tapi nanti bentuknya akan seperti ini, nanti akan rekapan gitu. Jadi semua absensi semua jadi masuk gitu, orang-orang yang ikut kelihatan semua. Sementara biasanya yang diminta adalah bentuk yang satu persatu yang seperti ini tadi ya. Nah, sebentar. Nah, yang seperti ini tadi yang sudah ada nama lengkapnya sesuai ini. Nah, kan kalau kayak gini kelihatan profesional gitu ya. Nah, setelah itu oke, tadi adds on untuk form publisher. Kemudian adds on yang kedua yang yang harus yang harus kita tambahkan itu adalah form limiter. Adds on form limiter ya. Oke, di sini adds on form limiter. Oke, kita tunggu sebentar. Adds on form limiter itu untuk membatasi peserta supaya tidak bisa mengisi lagi form setelah jam tertentu. Jadi kayak tadi kan kita dibatasi ya. Kita dibatasi boleh kita mengisi formnya di jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini juga bisa ini kita harus buat seperti itu. Jadi kita tinggal install ya. Oke, caranya sama seperti tadi, continue, lalu kita masuk ke akun Gmail yang sama dengan Google Forms-nya. Tadi sempat ada yang tanya apakah akun Google-nya harus sama, adds on dengan yang kita pakai untuk Google Form. Yes, saya bilang harus sama. Gitu ya, karena yang kejadian sama yang tadi, kenapa akhirnya saya nggak bisa, itu karena saya login di as a second account di Google yang tadi gitu, makanya dia akan mengaksesnya ke first account saya. Oke, jadi ini seperti ini. Nah, lalu allow. Sampai dia menunjukkan, oke, finish ya. Oke. Nah, ini form limiter ya. Sudah sudah terinstall. Kita tinggal klik done. Oke. Nah, kita tinggal tutup ini. Oke, seperti biasa akan ada Windows kecil di sebelah kanan. Kita akan klik select. Lalu yang kita limit adalah waktu. Sehingga misal sekarang itu kita ada sesi tanggal 9. Jamnya sampai 9 malam misal. Nah, ini saya tulis jam 9. Hati-hati ya Bapak Ibu, ini ada AM dan PM. Jadi AM itu yang pagi, PM yang malam. Ini pastikan jangan sampai salah. Nah, ini 9 PM. Set. Oke, nah kalau sudah kita klik save and enable. Oke. Ya, ready. Formnya sudah ready untuk dipakai. Begitu Bu Faridah. Bu, terima kasih. Iya, ya, terima kasih Ibu Oke, atas pemaparannya. Kita cek dulu ya untuk pertanyaan di siap. kita lihat dulu. Saya utamakan yang ada di yang ada dulu ya. Ini dari pas saya loh. Kalau Mm. kalau otomatis dari Google kan nggak bisa disetting. Nah, bagaimana biar bisa disetting sesuai acara nama Mana linknya itu? nama apanya Bu katanya? Ya, ini dari pas saya pulau. Kalau linknya Oh, diperpendek, otomatis dari Google kan nggak bisa disetting. Nah, oh. bagaimana biar bisa disetting sesuai acara yang berlangsung nama linknya itu gitu? Oh, nama linknya itu pakai Bitly lagi Pak. Pemendekan link di sesi keberapa ya Bu? Saya kok lupa.
Ada Malingnya mungkin sesuai dengan nama kegiatan, ya, mungkin seperti itu. Iya. Tapi untuk iya. Enggak, penugasan maksudnya kita kita ada sesi untuk memendekkan link nggak? Seingat saya ada ya. Halo? tidak ada sih. Oke. Kalau yang di penugasan dimintanya tidak pernah. Ya, suara saya Bu, terdengar? Bu? Gimana, Bu? Ah, Iya, iya, terdengar. Gimana? Ya, Iya. berarti itu nanti ke akun yang lain aja ya untuk pemendekan, dan ini kita tidak memendekkan link ya. Ini lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Oke, Bu. Ini yang masih dengan, oh iya, dari Gilang Aji Pangestu, izin bertanya, bagaimana cara membuat POM yang dapat digunakan secara berkala seperti absen, tapi dalam satu database dan tidak merubah POM lain? Oke. Dalam satu database tidak mengubah form lain. Oke, nanti kan intinya kita akan yang dilakukan itu kan sesuai, let's say begini, kita melakukan penugasan. Nanti sesuai dengan siapa tugas mengerjakan apa, itu nanti akan dijelaskan insya Allah besok kalau tidak salah oleh Bu Tin ya, tentang tugas host, moderator, dan presenter. Nanti siapa yang membuat presensi, seingat saya nanti akan dijelaskan gitu ya. Tapi yang pasti begini, kalau Google Form ini itu kan akan tersimpan di Google Drive, Bapak Ibu. Sehingga kalau mau di-copy, tinggal klik ini aja, make a copy. Nah, ini tinggal make a copy, kita buat sesuai dengan sesi yang lain gitu. Itu sih. Jadi istilahnya hanya di copy aja, tinggal ditambahkan kita ngubah ya. Kalau nanti di make a copy, oke. Ini kalau saya klik ya, make a copy. Nah, nanti ini namanya tinggal diganti, misal jadi sesi 2 gitu. Udah tinggal diganti. Nah, sesi 2. Udah, terus nanti kita akan nambahkan yang baru lagi gitu. Itu sih. Oke. Baik, Bu, kita lanjut ya. Ini kita Ya. sampai lagi untuk pertanyaan. Ini dari Ibu Diah Bulandari. Ya. Bertanya tentang add-on, itu tuh kalau harus diinstal lagi POM-nya atau bagaimana? Oh, gini Bu, add-on itu dia menambahkan fasilitas yang ditambahkan ke formnya ini. Install itu berarti bukan diinstal ke laptop ya, tapi diinstal ke Chrome. Chrome itu base yang kita sedang lakukan ini. Jadi nanti kelihatannya akan ada di sini. Setiap kali kita lihat add-on, ini akan ada add-on yang kita tambahkan ke Google Form gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Kita lanjut ya. Ya. Saja. Apa bedanya Google Oke. kalau bisa kan, Bu? Ya. Gini, Bu. Jadi gini, kenapa kok harus pakai 2? Jadi pada saat kita, kayak misal nih, kita bikin sesi pelatihan seperti ini gitu ya. Kita bikin sesi pelatihan seperti ini, kita kan nggak mengasih Google Docs. Google Docs itu kan seperti Words ya. Kita nggak memberikan Google Words Words kosong ke peserta untuk diisi masing-masing gitu kan enggak. Tapi yang kita berikan ke peserta, nah ini adalah tadi ya form publisher presensi, ini adalah contoh email yang akan diterima peserta. Nih, ini seperti ini. Oke. Dan di dalamnya sudah ada attachment. Nah, ini adalah attachment. Ya, ini saya buka ya. Ini adalah attachment tadi yang dikeluarkan oleh, nah, seperti ini. Nah, ini nanti yang akan dipakai oleh setiap peserta untuk dimasukkan ke dalam kantung tugas gitu. Jadi pastikan nih peran saat penugasan ini itu ada masing-masing. Jadi ada peserta ada host ada, presenter ada, dan moderator ada gitu ya.
Jadi kenapa kok ini penting? Karena itu tadi berkaitan dengan masuknya ke kantong tugas. Belum lagi nanti kalau kita harus melayani peserta yang ada di sesi kita, gitu ya. Jadi kalau mamanya belum bisa, tetap kita coba aja ini Google form publishernya, gitu Bu. Oke, baik Ibu. Masih banyak sih sebenarnya, tapi kita 2 menit lagi Iya, untuk sesi oke. dari Ibu Herawati Susanti. Bisakah rekap docs-nya menjadi form biodata? Apakah diedit sebelum publish? Eh, apakah diedit sebelum publish? Yang tadi Bu, jadi sebenarnya kalau yang oke saya sebentar ini kok ke sini. Nah, tadi yang pada saat kita membuat form publisher tadi, form publisher itu kan ini ya, ini yang sebentar. Nah, ini adalah template-nya. Tadi yang seperti saya ceritakan, ini adalah template-nya. Dan ini paling kalaupun yang diedit, saya cuman ngedit. Tadi di sini kan warnanya ungu ya. Nah, ini saya cuman edit, ini saya ganti jadi logonya VCT. Udah, itu aja. Yang lainnya ini nanti dari form publisher yang mengganti gitu. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Sebenarnya ini masih banyak, tetapi karena waktu udah Ya, mepet, jadi iya. mohon maaf Bapak dan saya tidak bisa mengakomodir pertanyaan Ibu dan Bapak. Mungkin nanti bisa japri melalui Bu Andri langsung atau PJ Boleh. wilayah Iya. masing-masing karena ya dan instruktur juga sudah dibekali dan mereka sudah ahli insya Allah untuk mendampingi Bapak dan Ibu di sini. Tetapi Ya, sebelumnya saya hanya mengingatkan Ibu dan Bapak peserta PCT Batch 6 Jawa Barat, mohon kiranya jika seandainya memasuki room mungkin harus menggunakan nama asli ya untuk penamaan di nama akunnya. Jadi tidak ada lagi tadi ada yang menuliskan nomornya saja mungkin karena belum tahu, nanti mungkin diinformasikan oleh instruktur atau PJ wilayah yang bertugas bahwa untuk penamaan mungkin mohon diperhatikan karena itu sangat penting sekali. Eh, Ibu dan Bapak yang saya banggakan, rupanya untuk sesi dari Ibu Andri cukup sekian. Terima kasih Bu Andri.